Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali ke Montase FM, ngobrolin film di Montase. Saya Himawan, ini bersama Mas Dwi. Halo Ya, Mas. halo, Ya, ini masih suasana Lebaran ya. Oke, masih. kemarin kemarin kita juga lupa ya, ini minal aizin wal faizin ya kepada yang Ya, para pendengar kita gitu loh. ya, Ya, ya ini lumayan lah. Ini apa podcast kita tambah banyak yang dengerin gitu. Yo belum sampai sih ratusan gitu belum, tapi udah banyak lah. Jadi kita udah ada hmm, yang udah apa namanya punya loyal fan rupanya. Oke. ya, Nah, nah ini kita akan ngulas ini film horor yang lagi jadi bahan perbincangan ya. Ini ya. kemarin film Lebaran kemarin ada dua horor, yang satu Badara Wuhi kemarin udah kita podcastin, terus yang ini Siksa Kubur. Nah, oke. Ini kemarin juga udah saya review. Ini memang skornya tinggi banget filmnya. Nah, ini sekarang yang mau kita bahas tuh ini. Nah, jadi ini tentang tentang apalah ya, banyak hal lah tentang film ini gitu. Hmm. Nah, terus kalau filmnya sendiri ini filmnya dulu ya Mas Dwi ya. Ya, Ini kan yang jadi ekspektasi terbesar karena siniasnya Joko Anwar kan gitu. hmm, Dan ini juga tumben-tumbenan nih film-film horor tapi yang main itu eh, aktor-aktor gede gitu loh, senior. Itu Reza Rahardian, Slamet Harjo, Christine Hakim, Fachri Albar, Happy Salma, terus sama yang jadi apa protagonisnya itu Faradina Mufti. Nah, oke. hmm, Jadi ini tumben nih. Nah, apa namanya? Kalau Joko Anwarnya udah tahu ya, kita emang dia emang spesialis horor. Nah, cuma apa ya, yang menarik di film ini emang memang ininya ya, memang memang karena selain Joko Anwar juga ada aktor-aktor besar tadi, dan yang temanya juga sekarang agak beda nih. Ya kita udah tahu sendiri ya, Joko Anwar kan biasanya nggak pernah ngasih solusi yang sifatnya religius ya. Ibaratnya ya, Ustadz aja di Pengabdi Setan aja Ustadz sampai dibunuh sama sama setannya gitu loh. Nah ya, ini terus, nah ini Siksa Kubur ini kan benar-benar relate sama eh, memang benar-benar religi benar ya, dan ini hmm, punya punya apa ini banget sama Islam gitu ya, memang memang kepercayaan di Islam. Nah ini gimana dia menjawab ini gitu loh, ini yang hmm, penasaran sebenarnya. hmm, hmm, hmm. Oke, ini kalau sinopsisnya gimana ini, kita bacain nggak ya? Nggak usah ya. Enggak, Ya sekilas gini aja deh, jelas. gampangnya nih. Ada adik kakak, Sita dan Adil namanya. Nah, itu Sita itu yang main Faradina Mufti, Adil itu yang main Reza Radian. Jadi mereka punya trauma kejadian di masa silam, bapak ibunya dibom sama teroris gitu ya. Hmm, Terus Sita sama Adil ini setelah mereka orang tuanya nggak ada, mereka tinggal di panti asuhan. Nah, setelah di panti asuhan, mereka si Adil ini dapat perlakuan eh, nggak senonoh gitu ya dari si pemiliknya, dan dia akhirnya berdua lari dari situ gitu loh, dan gede eh, si Sita ini jadi perawat di panti Bureda, sementara Adil itu jadi ini ya, jadi pemandi jenazah ya, tukang hmm, mandi jenazah. Nah ini Sita ini waktu dulu dia kecil itu dapat kaset gitu loh, kasetnya itu rekaman siksa kubur gitu loh dari terorisnya yang membunuh hmm, orang tuanya. Nah terus intinya dia cuma pengen buktiin bener nggak sih kalau orang yang memang benar-benar apa, yang pendosa gitu ya, itu bener nggak sih siksa kubur itu ada gitu loh. Makanya dia hmm, nyari hmm. orang yang sejahat-jahatnya biar dia bisa buktiin sendiri, dia di liang kubur itu bener nggak siksa kubur itu ada. Nah itu Hmm, intinya hmm. film ini mempertanyakan itu gitu loh. Siksa kubur itu sebenarnya ada apa enggak. Nah Ya, oke. Nah gantian ini Mas Dwi. Ini dari sisi cerita dulu deh. Gimana? oke. Kalau Hmm. dari sisi cerita, Joko Anwar konsisten ya dengan tema-tema yang pertama ini di genre horornya ya. Bagaimana tema-tema tentang tema religius yang dia dia selalu angkat ya. Terutama pengabdi setan, terus ini siksa kubur gitu ya. Nah, eh, kalau dari sisi ceritanya ya seperti tone yang selalu dibangun oleh Joko Anwar ya. Bagaimana cerita bisa berjalan dengan cukup intens ya. Intensnya ceritanya itu jalan gitu ya. Tidak tidak apa namanya flat atau tidak datar pada umumnya. Jadi memang
Joko Anwar menerapkan satu standar yang cukup tinggi di film ini, terutama dalam eksplorasi di genre horor itu sendiri, sehingga ini bukan seperti horor-horor pada umumnya, tetapi film horor yang punya cerita yang apa namanya dan plot yang cukup berjalan dengan baik dan punya intensitas ketegangan serta dramatisasi yang menarik, terutama tentang tema siksa kubur dan tentang apa namanya. Temanya sih sederhana ya, ceritanya sederhana, pencarian seorang anak kecil hingga dewasa tentang siksa kubur. Poinnya itu. Nah, Hmm. dikemas dengan apa namanya rentan waktu, periode waktu dia kecil, lalu dia apa namanya dewasa, dan sebenarnya cukup konsisten secara cerita dan poinnya cukup tersampaikan, message-nya cukup tersampaikan tentang siksa kubur ya, gambaran atau visualisasi cerita tentang siksa kuburnya itu tersampaikan. Terlepas nanti apa namanya beberapa message yang bernuansa ambiguitas gitu ya. Tapi itu Joko Anwar berhasil menyajikan satu Hmm. fakta-fakta penting tentang siksa kubur atau apa fakta-fakta yang apa namanya mungkin dibicarakan banyak orang dari berbagai perspektif gitu. Itu mungkin. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, ini sebenarnya ini mungkin tadi ada yang ketinggalan ya kita. Ini sebenarnya naskahnya ini diinspirasi dari film pendek karya Joko Anwar sendiri sebenarnya. Grave Hmm. Torture. Ini tahun Hmm. 2012 ya. Ini di YouTube kalau nggak salah ada deh. Dulu aku lihat atau di mana ya? Dulu banget udah lama ya. Hmm. Nah, jadinya ini cuma kisahnya tuh cuman film pendek kan ini. Jadi sih ada anak nggak sengaja dia di apa namanya dikubur ya apa namanya dipeti mati sama ayahnya Hmm. gitu loh. Hmm. Ayahnya ini memang gampangnya orang jahat gitu ya. Hmm. Nah, terus dia selama di peti masuk gitu dikubur. Nah, ternyata bapaknya itu dapat siksa kubur gitu loh. Jadi anaknya itu jadi menyaksikan sendiri bapaknya itu dapat siksa kubur gitu loh. Hmm. Jadi emang bener-bener emang provokatif banget ini ya temanya ya. Jadi Hmm. emang Hmm. kalau yang sekarang ini kan jelas film itu dikembangin kan walaupun Hmm. Hmm. sebenarnya ya ada beberapa poin yang sama ya. Tapi ini jelas lebih kompleks karena karakternya juga banyak ya. Hmm. Nah, ini yang menarik sebenarnya di sini eh aku penasaran sebenarnya. Ini Joko Anwar menjawab ini seperti apa gitu loh. Hmm. Gampangnya kan kalau sebelumnya ya dia nggak pernah pakai solusi yang sifatnya religius ya. Ya, Jadi kan sementara siksa kubur ini sebenarnya religius banget. Nah, ini loh religius aku banget. penasaran. Benar, Nah, benar. ini yang penasaran. Nah, ternyata di film ini aku yang agak surprise, dia itu sepertinya ngasih pilihan ke kita sendiri gitu loh. Hmm. Nyari Hmm. ke penonton gitu loh dan dia tidak menjawab ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa gitu. Enggak, Hmm. jadi Hmm. dia memang Hmm. ngasih ngasih semacam opsi pilihan gitu loh. Yang sama sekali juga bisa bisa religius, bisa nggak religius, bisa psikologis, bisa yang lain gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. ini sebenarnya yang menarik ya, yang Hmm. Hmm. yang mungkin kita bisa em, bahas ini lebih ini ya, ini intens ya. Nah, Ya. ini jadi eh horornya jadi bedanya tuh di situ gitu loh. Hmm. Jadi kayak misalnya eh memang ada jump scare di situ ya. Kan seperti biasa ya jump scare-nya. Ya. Jump scare sih biasa aja ya, tapi di situ tuh jump scare-nya ya apa namanya kekuatan filmnya itu bukan di jump scare-nya tapi Ya. di ada ketakutan lain gitu loh. Jadi Hmm. 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 gampangnya misal nih, aku udah tulis di review ya, itu waktu dia dikubur ya kan, si Sita itu Hmm. dikubur Hmm. kan Hmm. sebelahnya jasadnya si ini kan apa Si Pak Wahyu. Pak Wahyu ya ini. Ya. Nah itu kan di situ ada dia udah pocong segala macam kan. Hmm. Ini kalau film biasa, film horor biasa ini gampangnya kan pasti kita udah berapa kali ya ngelihat film yang ada beberapa orang yang nungguin pocong. Ya. Misalnya di Pengabdi Setan juga ada tuh, ya kan? Hmm. Dan Hmm. gampangnya ada permainan cahaya terus tahu-tahu wajahnya nengok ke arah kita, misalnya ke arah kamera Hmm. gitu. Nah, Hmm. ini sementara ini ya walaupun dikubur bersama pocong itu nakutin, tapi kita tuh bukan takut ke situ gitu loh. Ya. Nggak sama sekali nggak ke situ. Fokus kita nggak merasa ditakuti sama ininya, tapi yang lain Hmm. kan. Hmm. Jadi Hmm. konsep kisah siksa kuburnya itu. Nah, Hmm. filmnya ini dibangun menurutku dari situ gitu loh. Nah, Hmm. dan ini yang menarik menurutku. Nah, ini Mas Dwi gimana ya? Maksudnya ini sebenarnya film ini kan ngasih ngasih pertanyaannya sebenarnya kan poinnya kan siksa kubur itu ada nggak sih? Kan berarti Ya. Joko Anwar kan menjawab dengan banyak hal ya di situ ya.
Ya, pakai ya. pendekatan barat juga ada, ya kan? Pakai Mm. roh pemanggilan arwah yang biasa kita lihat di film-film barat, itu juga Mm. ada. Mm. Terus juga apa namanya, benar dia pakai pakai malah pakai pakai ini ya, melantunkan ayat-ayat juga ya, maksudnya apa Mm. namanya, untuk maksudnya bahasa Arab gitu juga ada. Tapi Ya. yang lain juga ada, misalnya cuman oh bom 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 gitu, maksudnya mengguman gitu Mm. loh, nggak Mm. jelas. Maksudnya itu juga ada. Jadi seolah-olah ini nggak sekedar cuman bahasa Arab, tapi banyak gitu loh. Nah, terus secara Ya. psikologis juga bisa gini. Jadi kalau menurutku poin filmnya ini eh, bisa banyak alternatif, apalagi endingnya seperti itu ya. Jadi Mm. emang gampangnya, aku di review juga udah nulis ya, ini apa bener sih eh ini ada, itu jadi gampangnya itu jawabannya ya ini bener ada, bisa bener ada, terus bisa juga hanya ini cuman ilusinya si Sita, ya kan, di film Mm. itu. Terus sama satu lagi mungkin ya memang gangguan mental, trauma Mm. si Sitanya gitu loh. Nah ini. Nah ini gimana kalau ngelihat ini? Ya, jadi ketika nonton film ini tuh memang kita ya cukup dikecoh ya, dan banyak sekali hal yang mungkin kejutan-kejutan yang pasti akan ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Dan film ini seolah-olah dibuat untuk memang multi perspektif gitu ya bagi banyak orang. Penontonnya pun pasti juga memiliki banyak perspektif tentang konsep siksa kubur ya. Saya yakin seperti itu. Nah, Hmm, film ini tadi udah dibuat sedemikian rupa dengan berbagai macam pendekatan, pendekatan agama, pendekatan barat, pendekatan apa namanya, hal-hal yang sifatnya merujuk pada konsep siksa kubur itu. Nah, hmm, eh, di sana Joko Anwar mencoba untuk memberikan satu hal yang menurut saya sangat ambigu ya. Terutama nanti iya, di ending filmnya. Nah, hmm, apa namanya? Nah, itu menjadi, nah, mungkin mungkin Joko Anwar pun juga kenapa tidak bisa berstatement satu satu hal yang mungkin absolut gitu ya? Karena mungkin hmm, mungkin ya dia mungkin juga nggak tahu artinya mungkin siksa kubur yang sebenarnya seperti apa. Dia hanya memberikan satu alternatif tentang konsep itu ya dengan berbagai iya, perspektif itu, dan itu berhasil gitu di film ini. Artinya mungkin iya, mungkin kita pun juga nggak tahu maksudnya bentuknya seperti apa sih siksa kubur itu gitu kan. Nah, hmm, eh, dengan film ini mencoba untuk memberikan fakta-fakta serta visualisasi-visualisasi yang mungkin dipahami oleh kebanyakan orang, atau mungkin perspektif yang mungkin dipahami, artinya yang diyakini, ya itu mungkin yang akhirnya iya, coba divisualisasikan. Dan ini yang menurutku juga membuat filmnya menjadi menjadi lebih bagus gitu ya, karena film ini mengajak kita untuk berpikir gitu ya. Artinya hmm, jadi apa namanya, memberikan satu ruang, membuka ruang diskusi yang luas untuk hmm, para ya, penontonnya. jelas. Itu sih. Hmm. Nah, terus kalau ini sekarang, ini gampangnya kan kita tadi udah ada beragam perspektif ya. Mm, Maksudnya Joko Anwar ini kan tadi Mas Wi juga ada bilang, aku di review juga ada ngomong ini emang endingnya ambigu kan. Loh, mm. kok gini ya, apalagi begini ya. Nah, terus kan kita punya beberapa alternatif kan ini ya, Mas Dwi ya. Ya. Gampangnya satu itu beneran terjadi, ya Mm, kan? Nah, mm, terus yang satu ilusi. mm, Nah, terus yang satu itu apa namanya? Mungkin gangguan mental nih. Mungkin mm, ya. mm, Mungkin mungkin punya punya mungkin udah nggak waras, sudah hilang kewarasannya mungkin si Sita mm, ya. Nah, mm. kalau dari beragam itu tadi, kalau dari eksekusinya segala, terus ending segala itu, Mas Dwi kira-kira lebih pilih yang mana? Apa apa itu hanya bayangannya dia atau itu beneran terjadi? Itu gimana? Mm, mm, mm. Ini aja ya, cuman opini aja ya. Kalau Ya, opininya Mas Dwi ya, apa? Nah, dari ya, petunjuk di film itu gitu loh. ya. Eh, Kalau adegannya ketika sebenarnya ini lebih ke ini ya, apa namanya?
ketika momen di mana si Pak Wahyunya dikubur, lalu akhirnya Sita Ya, masuk. Nah, momennya kan sebenarnya ambiguitasnya dimulai dari situ gitu. Artinya ya betul, eh, betul. ketika penonton akhirnya penonton dikecoh di pertengahan jalan itu. Nah, Hmm, eh, bisa jadi itu apa ya? Kalau menurutku itu sih. eh ya mengarah ke sana. Maksudnya itu real, artinya dia dikubur jelas real ya. Tetapi apa yang dia Hmm, lihat, apa yang dia bayangkan, itu bisa jadi apa ya? eh, ilusi yang sifatnya mungkin ilusi bisa dalam alam dia dia dalam alam mimpi mungkin atau alam lain atau mungkin halusinasi gitu ya. Artinya hmm, dia kan selalu berkata apa namanya kekurangan oksigen dan sebagainya, halusinasi dan sebagainya. hmm, Nah, ketika di situ itu mungkin di ruang siksa di ruang di bawah tanah yang mungkin juga kekurangan oksigen, lalu mungkin juga apa namanya dia bisa tertidur juga. Artinya mungkin satu situasi kondisi fisikal yang mungkin tidak wajar gitu ya. Nah, dalam situasi itu mungkin hmm, bisa jadi dia eh, mengalami satu kejadian-kejadian yang bisa jadi eh, ya mungkin bisa jadi terjadi gitu ya. Tapi ya, apa namanya yang membuat agak menjadi pertanyaan kan sebenarnya ketika dia keluar dari liang ya, lahat itu kan ketika ditolong si iya, Adil dan akhirnya hmm, ada satu pertanyaan eh, yang ditujukan oleh ke mereka gitu. Nah, itu yang hmm. ini jangan-jangan di dunia nyatanya pun juga ilusi gitu. Nah, itu loh. Nah, ini berarti jawabannya itu ilusi ya. Ya, ya Itu ilusi mengarah ke dan sana. mengarah ke sana. Ya, ya. Mungkin kalau aku mungkin sebenarnya ada teori lagi ya, tapi aku nggak berani nulis ini di ini karena kita podcast. Ya ini Hmm. kalau yang memang memang ini takut sama spoiler, mending nggak usah diterusin denger ya. Tapi udah maksudnya kita dari awal tadi ngomong. Kalau aku mungkin ada teori sebenarnya Sitanya udah mati. Hmm. Jadi pas dikubur itu mungkin kan dari Hmm. situ kan ceritanya mulai absurd kan. Hmm. Hmm. Itu Sitanya udah mati dan dia dalam tanda kutip dapat siksa kubur. Hmm. Hmm. Dan siksa kuburnya seperti itu gitu loh. Ya. Nah, gini gampangnya meninggal. Aku ada teori seperti itu. Soalnya satu kan ketika dia keluar, ini kan juga segalanya udah ruang dan waktu kayak dimensinya itu udah pindah-pindah gitu loh. Iya kan? Hmm. Ke Hmm. masa lalu, ke sini, ke traumanya, ketemu bapak ibunya. Wah, inilah pokoknya kejadiannya langsung kejadian-kejadian nggak absurd yang kita sendiri nggak nggak jelas ini kok bisa terjadi gitu loh. Ini Hmm. kok bisa, gitu. Nah, terus apalagi begitu terakhir eh itu si itu kan ditolong, ditarik kan ke atas liang lahat itu kan, Hmm. ditarik keluar dan itu juga ternyata masih ditanya lagi kan, masih Hmm. ditanya ini siapa Tuhanmu gitu. Nah, aku mikirnya oh ini udah mati nih. Ya kita juga nggak tahu tapi dugaanku Hmm. terus Hmm. di Hmm. belakangnya ada ending lagi kalau ternyata eh Slamet Raharjo, kok Slamet Hmm. Raharjo yang itu Nani, yang karakter Nani itu Christine Hakim. istri Kristina Hakim kan masih masih hidup. Hmm. Nah kan berarti kan ini berarti kan Nyata, ini real. Ya. berarti misalkan adegan itu real, misalkan ya Hmm. adegan itu real, itu kan berarti dia nggak mati kan? Berarti apa yang kejadian itu kan nggak terjadi. Jadi Yang cuma yang satu malam sebelumnya ya, cuma satu malam ya kan, cuma satu malam. realnya. Nah itu makanya. Nah itu kalau dugaanku sih memang ini si Sita sepertinya sudah mati kalau menurutku. Hmm. Jadi segala kejadian. Jadi itu menjawab juga kenapa sih kok si Adil itu dihantui sama pocong. Nah, itu kan Hmm. jadi semua jadi make sense kalau memang dia udah mati gitu loh. Hmm. Ya nggak tahu mungkin dua-duanya udah mati kali ya. Bisa jadi. Ini Ya ini ya ini emang bisa bisa ambigu sih. bisa subtext ya sebenarnya. Hmm. Maksudnya juga Hmm. Sitanya sebenarnya udah mati dari semenjak bapak ibunya mati misalnya. Ya. Nah, maksudnya dalam tanda kutip ya itu bisa subtext. Tapi ya ini memang bisa jadi bahan pilihan banyak. Tapi kalau menurutku sih si Sitanya udah mati ya. Hmm. Entah Hmm. gimana waktu yang jelas waktu dia dikubur itu ya sudah gitu loh. Ya ternyata nggak bisa keluar dari situ bener-bener kehabisan oksigen, mungkin pingsan. Ya di situ dia dapat siksa kubur itu gitu loh. Dalam tanda kutip Hmm. ya Wi ya. Hmm. Ya ini Ya. maksudnya dapat dapat semua peristiwa itu yang
yang ya siksa itu kan dalam artian kan mungkin ini secara simbolik kan tidak literal terus beneran terus seperti apa yang dibayangkan. Nah, itu Ya. mungkin juga seperti yang dibayangin Sita, seperti yang dibayangin orang-orang, seperti Mm-mm. eh, apa yang diimajinasikan dia gitu loh. Mm-mm. Jadi memang Mm-mm. memang agak kompleks sih dan menurutku ini si Joko Anwar ini sangat-sangat berhasil gitu loh menjawab ini dengan Mm-mm. melalui banyak opsi ini gitu loh. Mm-mm. Dan ini sangat-sangat membuka untuk eh, debat-debat kusir yang sangat panjang gitu loh untuk itu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kalau aku udah jelas ya, kalau aku clear gitu loh. Mm-mm. Kayaknya si Tanya udah mati dan gitu aja deh. Mm-mm. Ah, gimana? Mm-mm. Ada Mm-mm. ada tambahan mungkin? Ya, ya, opsi itu bisa terjadi ya. Maksudnya Nah, apa namanya? Karena mungkin clue-nya terletak di ketika dia keluar liang lahat gitu. Maksudnya masih masih ya, ya, masih ya. itu aja sih. Ya, opsi itu masih dua dua opsi itu masih kuat karena di akhir juga apa namanya eh, terjawab juga ketika si apa Christine Hakimnya juga masih masih hidup gitu. Ternyata itu Ya. semua hanya bayangannya, mungkin ya bisa jadi ilusi, bisa jadi apa namanya hal yang nggak, yang jelas nggak real gitu, nggak real. Hmm. Karena juga kelihatannya adegan-adegannya memang absurd banget itu loh. Dan Iya, 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 iya. sangat-sangat apa namanya nggak make sense gitu. Ternyata Nah, terjawab iya. terjawab juga di akhir film. Ternyata Hmm. make sense akhirnya. Oh ya. Nah, terus ini terhadap opsi-opsi gini gimana nih? Maksudnya caranya Sang Sinias ngemas ceritanya ini ada Hmm, komentar di situ? Kalau aku sih ya seperti tadi ya, maksudnya ketika eh, membuka membuka satu opsi-opsi ini memang apa namanya eh, apa ya Ya mungkin jadi subtext semakin dalam subtext. menarik ya, maksudnya kalau aku melihatnya lebih ke gini, apa namanya, si sosok Sita ini kan memang traumatik gitu ya, dari Ya itu. dari Ya, kecil gitu, apa, iya. dan poin itu yang secara continuous gitu ya, sangat apa namanya eh, konsisten, itu dari Hmm. kecil sampai dia dewasa itu terbangun sampai di alam alam ilusinya itu, alam nggak tahu alam apa Hmm. ya, bisa jadi alam fana Ya gitu, akhirat. akhirat gitu, Alam alam roh. alam roh itu dia Ya masih makanya. benar-benar konsisten gitu ketika apa Hmm. traumatiknya dia gitu, ketika dia kecil dan dia akhirnya bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya, tapi juga nggak ditunjukkan, maksudnya masih berjarak gitu ya, maksudnya di alam itu eh, Hmm. nggak Ya, ya, kelihatan. ya, ya. Oke, oke, oke. Ya ini mungkin sebentar nanti mungkin kita coba bahas yang lain dulu deh. Coba kalau Mas Dwi ada komentar nggak soal nanti saya komentar yang estetik ya. Hmm. Mas Dwi ada komen nggak soal pemain nih? Soalnya ini beda banget soalnya. Ini salah bagiku ini film horor yang secara acting itu istimewa menurutku. Hmm. Ada komen nggak kalau dari sisi casting? Kalau casting, karena ini yang main film eh, orang gede-gede ya, aktor aktris Iya. gede-gede nih, ada Slamet Raharjo, Christine Hakim, Jajang Senur, terus siapa tuh, Tuti, siapa ya, Hmm. aku lupa. Nah, dan beberapa yang lain, Reza Radian jelas ya. Nah, Hmm. eh, itu mereka cukup apa ya, karakterisasinya cukup pas lah dengan karakternya, si misalkan Slamet Raharjo dengan karakternya yang apa, orang antagonis banget itu ya, si Pak Wahyu dan sebagainya itu Iya, iya, eh, iya. ada dialog yang mungkin apa namanya cukup panjang, dan menurutku itu salah satu penampilan yang apa namanya terbaik dari Ya, Slamet Raharjo lah, apa namanya iya, iya, iya. Stealing the di- show lah itu. ya. Mencuri perhatian banget. Terus Reza kalau Kristen Hakim nggak tahu lu ini ya, cuma karakterisasi aja. Kalau Reza Ardian juga cukup berbeda tuh, apa namanya bermainnya, ketika ketika dia cukup bisa bermain sangat-sangat apa
eh, nggak pede, terus Iya, ketakutan, terus apa namanya? Ya itu tuh cukup-cukup menarik. Dan yang iya, paling iya, iya. menarik sebetulnya adalah karakter si Sita ya. Maksudnya dia cukup Iya. bermain karakter banget ini. Maksudnya dan yang menarik di sini sebenarnya adalah konsistensi sejak mereka kecil dan mereka dewasa. Ini walaupun tokohnya berbeda, pemainnya berbeda, tapi karakterisasinya nggak putus gitu. Itu yang menarik Iya. dari film ini. Tapi ini enggak, Mas Dwi kerasa enggak? Maksudnya kok ini aku karakternya kok ini banget ya. Yang main kan emang Faradina Mufti ya. Dia Hmm, main juga bagus banget ya. hmm. Tapi kok kayak karakternya sama ya kalau misalnya ini dimainin si Tara Basro gitu bisa juga loh. Bisa sih. Yang perempuan Tanah Jahanam. Bisa, bisa, Bisa kan maksudnya? bisa. Maksudnya kan ini eh, Tapi mirip-mirip gitu loh iya, karakternya. tapi Iya aku kan? lebih dapat Faradina Mufti. Tara Basro itu bisa, tapi lebih serius ini, lebih lebih apa namanya, lebih berkarakter ini kalau aku si Muf. Ya, ya, ya aku nggak tahu ya. Ini cuman aku cuma kok sosok si si Ta ini mirip hampir semua karakter yang diperankan si Tara Basro di filmnya Joko Anwar gitu loh. Iya ya. Jangan-jangan jangan-jangan tadinya si Tara Basro yang mau main gitu loh. Hmm, Kayak hmm, naskahnya itu udah ditulis untuk itu gitu loh. Ya hmm, walaupun hmm, si ini emang main bagus banget ya, bisa jadi hmm. ini main lebih baik daripada Tara Basro. Tapi kan Iya. kita nggak tahu persis ya, soalnya kan nggak Hmm, main. Nah, hmm, hmm, hmm. ya cuman itu aja sih aku kerasa ini. Hmm, nih. Ya oke oke. Nah ini kayak kalau aku mungkin lebih ini ya konsistensi secara estetik ya, kemasan Iya, estetiknya ini filmnya masih Joko Anwar banget gitu loh. Jadi iya. gampangnya dari settingnya pakai bangunan-bangunan Indis kayak gitu ya udah bangunan kolosal dan ini pun ternyata aku pikir oh ini jangan-jangan tahun 80 apa berapa ternyata masih tahun sekarang. Masih Hmm, hmm, tahun modern kan ternyata. hmm, hmm, hmm. Ternyata aku salah gitu. Cuma settingnya aja emang setting setting Settingnya, gaya lawas. Ya, iya, oke. Terus juga tone gambarnya juga sama, gayanya hampir semua filmnya eh apa Joko Anwar kan kayak gini tone gambarnya ya, iya, agak suram-suram gitu. Terus juga sinematografinya kuat banget kan. Ya seperti biasa ya emang emang iya. emang udah seperti ini terus sama penggunaan musik lah. Hmm, Jadi hmm. masih aja ada dan pasti ada gitu loh dari awal sampai hampir sepanjang film kayaknya. Ya. Nah, ini ada. Nah, cuma aku di sini yang aku mau komentarin yang istimewa banget ya. Hmm, Aku belum pernah lihat film horor. hmm, Ini baik film horor luar sekalipun loh ya. Ya kalau misalnya kayak Conjuring itu misalnya pas adegan bong itu beda ya. Tapi hmm. ini aku belum pernah lihat film horor kayak gini. Soundnya tuh istimewa banget ya. Maksudnya entah Iya. itu suara suara kayak gempa gitu ya, suara Hmm, mau tanah yang mau gemuruh tanah segala macam, terus suara pas disiksa kuburnya hmm, itu terus suara bisikan, suara apa hmm, dan ini tuh hmm, beda banget itu loh. Aku hmm. kerasa agak beda. Gimana Mas Dwi? Ada Aku komentar setuju. soal itu? Aku sejak awal udah terkesima dengan soundnya sejak di adegan toko Ya, roti. Itu itu iya, eh, membangun intensitas ketegangannya cukup unik menggunakan sound iya, seperti itu. iya. Nah, Tapi itu agak pakai musik kalau nggak salah iya di adegan seperti itu. beberapa. Nah, Musiknya aneh kan? mm-mm. Menurutku Ah, sound desainnya ini memang ditata dengan baik ya dan mungkin aku akhirnya itu hampir sepanjang film sound desainnya itu cukup intens dan konsisten. Aku aku juga berpikir, ini mungkin dia ingin membangun satu nuansa, jangan-jangan filmnya itu ya siksa kubur gitu loh. Dalam artian ya. kita Nah ya, dibawa nah itu dia, dibawa itu, itu, kita itu, itu. dibawa dalam satu Nah, situasi menonton film, tetapi sebenarnya semua kita tersiksa adegan juga gitu ya. kita tersiksa gitu. Kita berada di dalam satu liang lahat. Dia memposisikan diri, penonton berada di siksa kubur, Iya, entah di iya. liang lahat atau entah di ruang apa gitu ya. Tetapi Hmm, soundnya itu mengintimidasi banget dan itu sangat ya. berhasil sih coba. Oke, oke, oke. Berarti sama ya. Emang aku emang terutama adegan klimaks tuh ya. Wih, suaranya Ya, ya, ya. ini ngeri banget emang. Hmm, Maksudnya itu aku kerasa banget penonton aja di apa ya di teater tuh juga bener diem gitu loh. Nggak ada yang mm-mm, nggak seperti mm-mm. biasanya gitu ya. Ya, Jerit-jerit apa tuh nggak ada. mm-mm, mm-mm. Kalau aku ya pas aku nonton tuh. Jadi emang memang memang bener-bener ini tuh membekas banget karena
ini bukan film horor biasa gitu loh. Dan betul, ketakutannya betul. bukan karena sosok seram gitu kan ya. Ya, Nah ini yang buat ini beda aku pikir. Oke oke. Ini mungkin ini aja apa? eh Kayaknya kita udah ngobrol banyak nih ya Mas Dwi ya. ya, Nah ini gampangnya kalau aku mungkin statement aja deh. Gimana nih menurut Mas Dwi? Jadi ya. kayak konsepnya gitu. Jadi menurut Joko Anwar siksa kubur tuh gimana sih? Nah itu coba. Hmm, Terus ada hmm, yang lain mungkin. hmm. Oke. Hmm. Ya, ini hampir habis nih. Oke. Nah, eh, kalau aku sih dengan apa namanya, eh, Joko Anwar memberikan satu statement ya untuk bisa membuka apa namanya tentang konsep siksa kubur itu sangat luas dengan berbagai macam perspektifnya, di mana eh, apa eh, dia memberikan satu opsi-opsi di dalam filmnya sendiri dan itu menurutku sangat menarik dengan ada tadi yang udah kita banyak bahas ya Ya, berbagai ya, 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 ya. opsi Oke. yang sedemikian rupa dan sebenarnya ini yang membuat filmnya menjadi lebih menarik gitu dan Hmm. apa namanya konsep siksa kubur yang ditawarkan oleh Joko Anwar ternyata bisa jadi menjawab banyak orang bisa jadi juga tidak menjawab banyak orang. Artinya Ya, ya, eh, amigo. Ya, apa namanya itu yang akhirnya mungkin ditawarkan oleh visualisasi secara estetik, secara cerita gitu. Nah, ya, dan ya, Joko ya. Anwar berhasil ya artinya mengemas secara estetik dengan pendekatan yang cukup berbeda dari film-film horor kebanyakan. Nah, itu poin yang plus dari film ini. Hmm. Ya Mungkin kalau itu aja. oke, kalau sekarang kalau ada pertanyaan ini gimana? Ini salah satu film horor terbaik gimana? Iya. Atau Ya, film horor terbaik? ini salah satu film horor terbaik Indonesia lah. Ya, kalau yang film horor modern, aku pikir kalau bagiku ini film film horor terbaik ya. Hmm. Bahkan mungkin kalau aku film film Indonesia yang terbaik juga nih. Hmm. Kalau menurutku ya, kalau Ya, menurutku. Jadi ini udah levelnya udah beda banget dan aku juga cukup bangga ya. Jadi kalau ketika nanti ini film ini diputar di luar, ini misal yang mau diputar di luar malah jelas-jelas Badara Rawuhi itu katanya mau diputar di hmm, Hollywood hmm, lah di mana kalau hmm, di sosial media itu. Tapi kalau aku, waduh beda level banget gitu loh. hmm, Ini film pasti bagi apa ya, bagi orang yang cinephile gitu pasti lebih jauh lebih di-appreciate ini gitu loh. hmm. Nah ini Iya, aku pasti. cukup bangga ya karena film ini memang bisa setara sama bener-bener film horor bagus gitu loh. Berarti kalau bagi saya ini udah salah satu film Indonesia dan salah satu film horor terbaik yang ada yang pernah diproduksi ya di era modern ini ya. Nah itu. Nah gimana? Mungkin ini ada saya udah cukup kayaknya nih. Mas Dwi ada ya tambahan lain? Ya, setuju. Mungkin nambah dikit ya tentang bagaimana prospek terkait dengan film ini ke depannya. Dan sebetulnya film ini memberikan satu nuansa dan atmosfer horor yang berbeda daripada horor-horor yang lain. Nah, Joko Anwar membuktikan bahwa film horor Indonesia eh, naik kelas gitu ya. Dalam artian tidak hanya jump scare dan apa namanya sekedar menakut-nakuti orang saja, tapi bagaimana membangun satu atmosfer horor melalui sebuah cerita dan membangun dan estetik tentu saja dan apa Hmm. namanya eh, pendekatan-pendekatan estetik semacam inilah yang harusnya mulai dikembangkan terutama pada tema cerita, pada konsep apa namanya kedalaman tema yang coba diangkat dan itu sangat dekat dengan culture atau budaya di Indonesia ya, tentang siksa kubur, tentang pengabdi setan, tentang banyak hal-hal yang masih banyak hal yang mungkin bisa tereksplor gitu dan dengan pendekatan yang universal gitu ya. Dia Joko Anwar berhasil dengan pendekatan Barat gitu ya, dengan apa namanya kemasan filmnya dan eh, apa mungkin apa namanya eh, film-film semacam ini yang harus mulai dikembangkan. Oke, oke Mas Dwi ya ini sepertinya kita udah cukup ya. Dan Ya, apa? Ya memang ini memang
eh, film-film istimewa ya emang Siksa Ya, Kubur ini. Dan betul. ini sepertinya memang juga kalau menurutku sih ini memang bukan tontonan awam ya, nggak kayak seperti KKN itu di Desa Penari itu Ya, sama Badarui kemarin jelas-jelas beda ya. Ini mungkin lebih lebih secara apa kemasan estetik, penuturan cerita juga itu mungkin nggak apa namanya nggak langsung gamblang gitu loh ceritanya. Nah ini ya, dan banyak lebih memicu diskusi dan sebenarnya film-film kayak gini yang sebenarnya harusnya lebih banyak ya di betul, film betul, Indonesia. betul. Nah ya kita lihat mudah-mudahan filmnya bisa 10 juta penonton deh. Ya, Oke siapa ya. tahu. Ya, Ya, oke. Ini berarti kita tutup ya, Mas Dwi ya. ya. Oke, demikian obrolan film kita kali ini. Jangan lupa pantengin Montase FM, website montasefilm.com, dan media sosial Montase untuk update review film-film terbaru. See you on the next review. See you. Yuk.